Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 beserta anak-anak kelas 3 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak kelas 3? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini pembelajarannya tematik tentang tema 5 tentang cuaca, subtema 2 perubahan cuaca pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu ya. Supaya apa? Supaya sama Allah dimudahkan dalam memahami materi pembelajarannya. Anak-anakku, pesan Bu Titin, kalian tetap menerapkan PHBS ya, tetap menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya anak-anak, dan selalu berdoa kepada Allah supaya dalam lindungannya. Anak-anakku, tetap semangat belajar dari rumahnya. Ayo simak baik-baik. Nah, sejak pagi hingga siang hari, ini ada bacaan anak-anak, hujan turun. Sore ini hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Dayu, Bek Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung. Bersiap sedia jika ya sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Pasti enak ya anak-anak kue rasa coklat dan vanilanya. Nah, bacalah percakapan Siti dan teman-teman. Nah, Dayu berkata seperti ini. Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Dayu bertanya pada teman-teman. Beni menjawab, wah, melihat kue suguhan Siti saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Tanya Beni. Udin menjawab, ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Sahut Lani. Setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Edo menjawab, iya. Siti yang bertugas menjelaskan. Dayu pun berkata, yuk kita mulai belajar. Nah, Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja, digambarkan seperti ini anak-anak. Ini ada kue coklat, ini ada kue yang vanila. Sama ya. Nah, mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar seperti berikut. Yang kue coklatnya sama Siti dipotong ya menjadi 2 bagian. Jadi setiap 1 bagian itu 1/2. Ya, 1/2. Ingat, mana yang pembilang? Pembilang itu yang atas ini. Jadi yang pembilangnya ini 1. Kalau penyebut yang bawah ya anak-anak. Bu Titin selalu mengulangnya supaya kalian selalu ingat ya. Jadi dibagi 2 ya, 1 bagian mendapatkan 1/2, 1/2. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Lalu, Siti memotong kue vanilanya menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. Yang kue vanilanya dibagi menjadi 3 bagian. Jadi, 1 bagian mendapatkan 1/3. Ya. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, yang lebih besar yang mana, anak? Nah, kalian pasti tahu ya. Nah, pembelajaran kemarin lusa juga sudah Bu Titin jelaskan ya. Nah, ingat ya. Sekarang bandingkan potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Ingat tanda ini di tik B, jadi lebih besar. Bu Titin pembelajaran yang lalu sudah menjelaskan juga ya. Kalau yang ini tandanya seperti ini lebih kecil. Kalau untuk kalian memahaminya diberi garis khusus tik K kecil. Nah, coba. Ini Bu Titin akan memberikan materi
Ya, mengingatnya kemarin juga sudah Budi jelaskan juga, apabila dua pecahan memiliki penyebut yang sama, pecahan yang memiliki pembilang yang lebih besar, nilainya lebih besar daripada pecahan yang pembilangnya lebih kecil. Agar kalian lebih memahami, perhatikan berikut. Nah, ini sama-sama penyebutnya 7, tapi pembilangnya berbeda, ya. Ingat, apabila dua pecahan memiliki penyebutnya yang sama, pecahannya memiliki pembilang yang lebih besar, nilainya lebih besar daripada pecahan yang membilangnya lebih kecil. Ya, masih ingat? Nah, kalau membandingkan dua pecahan berpembilang sama ya, makin kecil angka penyebutnya, ingat penyebut yang bawah, makin besar nilai pecahan tersebut. Hal ini berlaku untuk pecahan berpembilang sejenis. Nah, kemarin juga Putin sudah jelaskan ini. Misalkan 1/5. Satunya pembilang, 5-nya penyebut dengan 1/6. Jadi lebih besarnya 1/5. Ingat, makin kecil angka penyebutnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Hal ini berlaku untuk pecahan berpembilang sejenis ya. Nah, untuk tugasnya ya anak-anak, ini kalian kerjakan di buku tematik ya. Nah, sekarang ya, sekali lagi kalian untuk hari ini membandingkan potongan-potongan kue mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil dengan tanda ini. Kalau ini B, kalau memahaminya diberi khusus B berarti lebih besar dari. Kalau ini K, ini titik-titik lebih kecil. Jadi ini nanti kerjakan ya anak-anak di buku tema. Kalian bisa ini menggambarnya ini seret. Nah, kuenya coklat dan kue vanila tadi. Ini sekarang bandingkan ini 1/4 bagian kue coklat. Kalau vanilanya 1/6. Dilihat gambarnya saja mana yang lebih besar sudah kelihatan. Ayo, yang ini juga bandingkan 2/4 ya dengan 2/6. Mana yang lebih besar mana? Atau yang lebih kecil yang mana ya? Ini kalian kerjakan. Ini juga kalian kerjakan ya anak-anak. Diberi tanda mana yang lebih besar, mana ya? Mana yang lebih kecil ini. Nah, ini untuk tugasnya yang matematika yang pecahan itu hanya 1, 2, 3, 4. Nah, ini dikerjakan 4 nomor saja. Atau kalian langsung jawabannya boleh. Nah, senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Ya, mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Nah, tampak pada gambar tersebut seperti ini anak-anak. Nah, Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita. Yang pertama, mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya hijau adalah kata khusus dari warna. Nah, istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Dampak perubahan cuaca artikelnya. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain flu, ya anak-anak, flu ya. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Yang kedua, mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. 3. Sesak nafas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh.
Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Ya, yang kedua apa Nana? Nah, hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindungi dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu, sebaiknya kita menggunakan masker. Ya, khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada, macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Ini artikelnya yang dibaca tadi. Nah, kalian cari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca tadi. Contohnya cuaca ekstrim, lalu ada apa lagi? Nah, ini yang tugas keduanya. Nah, ini semampu kalian ya anak-anak kalau menemukan yang ini kata-kata istilah khusus pada artikel perubahan cuaca tadi. Nah, ingat bahwa yang namanya istilah cuaca ekstrim itu cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misalnya pada siang hari udara terasa sangat panas, pada malam hari hujan sangat deras ya anak-anak. Nah, udara terasa sangat dingin. Nah, ini namanya cuaca ekstrim. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian anak-anakku kelas 3. Jika kalian kurang paham silahkan bertanya pada WA Bu Titin. Bu Titin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat anak-anakku kelas 3.